Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Epra. Kali ini kita kedatangan satu buah handphone, yaitu HP Xiaomi Redmi 4A. Seperti ini ya penampakannya ya. Oke. Kendalanya ini menurut konsumen rusak di LCD. Jadi kita coba cek terlebih dahulu apakah memang benar LCD. Oke, di sini cuman ada getar saja ya, tapi perlu diingat, bergetar bukan berarti dia hidup. Jadi kita harus cek dahulu arusnya. Di sini saya lihat arusnya ada 0,6 ampere. Artinya memang kemungkinan kerusakan ada pada LCD. Mengingat LCD-nya sudah seperti ini ya. Jadi tidak semua handphone layar gelap itu rusaknya LCD. Tapi dari perkiraan saya ini sudah terlihat karena LCD-nya sudah pecah. Jadi kalau 0,6 ampere itu artinya arus casnya itu stabil dan normal. Oke, kita lanjut untuk pemasangan dari LCD 4A ini. Oke, pertama-tama kita buka terlebih dahulu dari konektor SIM-nya. Seperti ini ya teman-teman ya, bisa dilihat seperti ini. Kita copot terlebih dahulu, lalu kita letakkan pada tempat yang aman. Lalu kita buka casing belakangnya. Oke, seperti ini. Dari lubang konektor SIM-nya kita lakukan seperti ini ya, bisa dilihat. Menggunakan kuku tidak apa-apa ya. Oke, lakukan sampai memutar hingga casing belakangnya terlepas. Seperti ini, dilihat bisa teman-teman. Oke. Lalu kita angkat seperti ini. Kita letakkan terlebih dahulu di tempat yang aman. Lalu fokus kita akan melepas bagian atas sini ya. Oke, jadi tidak perlu melepas bagian bawah, kita hanya melepaskan bagian atas. Ingat seperti ini penampilannya. Kita bongkar bagian ini. Oke, karena berhubung bagian sini sudah saya copot bautnya, maka saya lanjutkan saja ya. Oke, jadi kita harus mencopot bagian baut di sini ya. Tapi karena berhubung saya sudah melepasnya, kita lanjut saja. Oke, angkat saja seperti ini. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya kita akan melepaskan baterainya. Kita lepaskan. Bagi teman-teman yang masih bingung cara melepasnya, bisa dari lem di sini bisa kita gulung seperti ini ya. Jadi kita kelupas lalu kita gulung seperti ini. Oke, ini sudah terlepas. Lanjut kita angkat baterainya seperti ini. Oke. Dan perlu diingat ya, untuk baterainya hati-hati mencopotnya. Kita harus menggulung dahulu. Ada lem di bagian sini, ini sudah saya putar-putar seperti ini, jadi dia mengangkat. Jadi lemnya ini terangkat semua di sini. Oke. Selanjutnya kita akan melepaskan fleksibel dari konektor casnya di sini, dan kita akan melepaskan konektor fleksibel dari LCD-nya. Seperti ini, kita lepaskan terlebih dahulu. Seperti ini. Kita lanjutkan melepaskan fleksibel on off ya. Ingat,
kita lepaskan fleksibel on off-nya seperti ini. Begitu juga kita akan melepaskan fleksibel touchscreen-nya. Ini ya teman-teman ya. Bagi yang tidak mengerti, ini adalah fleksibel dari touchscreen atau layar sentuh dari handphone Redmi 4A. Oke, pertama-tama kita congkel dulu bagian yang hitam ini. Ingat, pelan-pelan ya, kita tidak boleh kasar-kasar ya. Oke, selanjutnya fleksibelnya kita copot seperti ini, boleh dilihat pelan-pelan. Selanjutnya kita congkel bagian sini ya. Jadi untuk penguncinya ada di sini, jadi kita harus mencongkelnya di bagian sini agar bisa terlepas. Ingat, bagi pemula yang belum paham harus berhati-hati. Oke, seperti ini, pelan-pelan. Oke, jadi penguncinya ada di sini ya. Penguncinya ada di sini. Jadi kita geser ke atas casing yang warna putihnya, lalu kita angkat mesinnya seperti ini. Oke, jangan dipaksa terlebih dahulu karena ada di sini fleksibel untuk konektor casnya. Jadi posisinya ada di belakang seperti ini. Jadi kita congkel fleksibelnya. Oke, seperti ini. Jika sudah terlepas, kita lepaskan juga kabel antenanya ya. Kita lepas kabel antenanya, lalu kita letakkan pada tempat yang aman mesinnya. Lanjut, tugas kita akan melepaskan bagian LCD ini. Jadi untuk teman-teman harus berhati-hati untuk bagian LCD ini. Seperti biasa, saya akan menggunakan hop gun atau blower. Untuk teman-teman yang tidak mempunyai hop gun atau blower, bisa menggunakan setrika ya. Jadi gunakan panas seperti biasa, 1 atau 2, letakkan LCD-nya seperti ini di atas gosokan. Silakan tunggu berkisar 5 menit. Jadi LCD-nya akan copot ya. Oke, saya menggunakan hop gun. Jadi yang dipanasi itu hanya pinggir-pinggirnya saja ya. Biasanya saya menggunakan angin di 2 dan panasnya itu di 250. Oke, setelah terasa panas, kita congkel menggunakan alat yang tipis. Bisa menggunakan cutter atau apapun yang tipis untuk mencongkelnya. Jadi kita akan mencongkelnya di bagian pinggir. Ingat, di bagian pinggir LCD yang sudah mau lepas seperti ini. Oke, kita lanjutkan seperti ini. Oke, berhati-hati agar tidak terkena mata. Oke, setelah seperti ini kita lanjutkan pelepasannya. Oke, bisa dilepaskan seperti ini. Oke, ini sudah bisa terlepas ya teman-teman. Bisa dilihat seperti ini. Kita letakkan LCD-nya di tempat yang jauh karena sangat berbahaya jika terkena pecahan kacanya. Dan selanjutnya tugas kita membersihkan bagian sini ya. Kita bersihkan bagian sini agar LCD yang baru bisa presisi. Oke, kita bersihkan menggunakan cutter, tidak apa-apa.
seperti ini, bekas karet-karet atau lem-lem yang sudah bekas LCD lama di sini kita bersihkan. Selanjutnya kita akan menguas bagian-bagian yang sudah kita kikis tadi. Kita kuas terlebih dahulu. Oke, di sini sudah bersih ya teman-teman ya, bisa dilihat di sini sudah bersih. Jika masih ada lem, saya harap teman-teman bersihkan terlebih dahulu karena itu sangat fatal ketika kita memasang LCD dan LCD itu tidak presisi. Jadi kita harus membersihkannya dengan sebaik mungkin. Di sini saya rasa saya sudah membersihkannya, sudah bersih sekali. Oke, sekarang kita akan mencoba LCD yang baru. Oke, ini adalah LCD yang barunya. Ya, teman-teman bisa dilihat LCD barunya. Jadi untuk teman-teman yang baru mencoba untuk memasang sendiri, ingat ini adalah segel toko. Jadi untuk pengetesan segel ini sekali lagi dan selalu saya ajarkan kepada teman-teman, jangan sampai dilepas terlebih dahulu sampai kita mengetahui apakah LCD ini baik apa jelek. Karena ini adalah segel toko. Ketika sudah kita sobek, maka LCD ini tidak bisa digaransikan atau ditukar. Oke. Sekarang kita akan mencoba LCD-nya. Kita copot terlebih dahulu. Oke, bagian lemnya, pelindung dari fleksibelnya kita copot terlebih dahulu. Ingat, saya selalu mengingatkan teman-teman juga sekali lagi untuk menutup bagian fleksibel yang menyangkut background, karena takutnya nanti terjadi konsleting. Di bagian sini sering sekali terjadi konsleting dan itu akan mengakibatkan LCD ini tidak tampil. Maka dari itu kita harus menutupnya. Oke, seperti itu. Kita tutup. Sekarang kita akan mencoba LCD-nya. Kita masukkan terlebih dahulu fleksibelnya seperti ini. Oke. Oh maaf, fleksibel touchscreen-nya kita masukkan juga seperti ini. Oke, jangan ditekan ya teman-teman ya, karena ini segel, jangan sampai rusak segelnya. Selanjutnya kita coba pasangkan mesinnya seperti ini. Kita coba pasangkan mesinnya. Kita pasangkan terlebih dahulu fleksibel casnya. Oke, seperti ini ya teman-teman, dilihat ya. Jadi kita hanya mengetes terlebih dahulu ya, belum memasang, jadi tidak perlu kita rapi-rapi. Yang penting untuk LCD, fleksibel LCD sudah terpasang. Ini fleksibel LCD namanya. Lalu fleksibel on off nya terpasang, jadi kita belum merapikan mesinnya ya. Mesinnya masih seperti ini, saya hanya untuk mengetes saja. Oke, selanjutnya saya akan memasangkan fleksibel on off. Ini fleksibel on off, jadi 1, 2, 3 kita akan memasang fleksibel touchscreen selanjutnya ya. Ini dicongkel aja tapi pelan-pelan yang hitamnya ya. Lalu kita pasangkan seperti ini saja.
antena tidak perlu kita pasangkan terlebih dahulu ya, karena ini kita cuman sebagai pengetesan. Selanjutnya terakhir kita pasang baterainya. Ini baterai, lalu kita coba tes apakah LCD ini bagus atau tidak. Oke, kita percepat ya. Oke, di sini LCD sudah tampil, bisa kita lihat, bisa kita tes di panggilan ya, atau penginputan angka. Di sini coba kita pencet-pencet sesuai dengan keinginan kita, apakah LCD ini sudah baik. Kita coba backnya, apakah sudah baik. Oke, kita tes kembali. Oke, untuk mengetes cukup di situ saja ya, tidak perlu kita mengutak-atik yang lain, atau bisa menggunakan SMS karena huruf-hurufnya ini kecil. Jadi kita coba menggunakan SMS. Apakah huruf yang kita pencet sesuai? Oke, sepertinya sudah bagus ya LCD-nya. Langkah selanjutnya kita akan mengelem LCD ini. Tetapi sebelum kita mengelemnya, kita akan melepaskan kembali LCD-nya, karena kita akan memberikan lem di pinggiran casing dari tulangan LCD ini. Kita matikan terlebih dahulu. Oke, kita copot baterainya pelan-pelan, lalu kita lepaskan touchscreen, fleksibel touchscreen-nya. Oke, pelan-pelan. Selanjutnya kita akan melepaskan fleksibel on off, lalu fleksibel LCD kita lepaskan. Ingat, untuk membuka ini kita harus hati-hati karena di sini ada ya, ada fleksibel dari konektor casnya ya. Jadi di sini ya, konektor casnya fleksibelnya ada di sini. Ini harus hati-hati. Oke. Selanjutnya kita lepaskan LCD-nya. Ingat, LCD-nya kita lihat seperti ini. Kita lepaskan terlebih dahulu. Oke, sekarang kita akan melanjutkan ke proses pengeleman LCD. Ada yang perlu teman harus ingat. Untuk LCD yang berwarna putih seperti ini, kita menggunakan lem yang berwarna putih seperti ini ya. Mungkin banyak ya di toko spare part, itu banyak sekali lemnya. Bilang saja lem LCD. Jadi saya menggunakan yang warna putih. Ketika LCD-nya berwarna hitam, saya akan menggunakan lem yang berwarna hitam. Oke, sepertinya belum merata ya teman-teman. Kita ulangi lagi. Di sini masih banyak. Kita kelilingi sampai merata lemnya. Kita kelilingi seperti ini lem. Oke, selanjutnya kita pasang LCD-nya seperti ini ya teman-teman ya. Kita pasang, kita presisikan apakah sudah rapi apa belum LCD-nya. Jika sudah terasa rapi, kita ikat menggunakan karet ya. Sebentar, saya ambilkan dulu. Oke, kita ikat bagian bawah.
seperti ini. Menggunakan karet jangan terlalu banyak ya teman-teman ya. Oke, lanjut kita lakukan pemasangan LCD mesin, maksudnya kita pasang mesinnya terlebih dahulu. Seperti biasa, kita pasang bagian fleksibel dari konektor casnya terlebih dahulu ya, fleksibelnya ya. Ingat, jangan lupa ini, hati-hati, kita pasang terlebih dahulu. Jika sudah terpasang, kita letakkan fleksibel dari touchscreen-nya seperti ini. Jadi kita ke ataskan ya, ini kita ke ataskan agar kita lipat seperti ini, lalu ditekan ya, jangan kuat-kuat menekannya, nanti LCD-nya pecah. Oke, seperti ini ya fleksibelnya. Kita akan meletakkannya seperti ini nanti. Tapi sebelum kita lanjut, kita rapikan terlebih dahulu. Oke, jika sudah rapi seperti ini, kita lanjut ke pemasangan fleksibel touchscreen-nya. Kita pasang seperti ini ya teman-teman ya, hati-hati. Oke, agak sedikit susah ya, pelan-pelan. Oke, kita pasang lagi. Oke, sudah terpasang ya, bisa dilihat ya. Jadi garis putih ini harus masuk ya, pas di bagian sini ya. Oke, kita kunci. Lalu kita rapikan bagian mesinnya. Untuk kameranya ada karetnya di sini. Lalu kita pasang fleksibel LCD-nya. Setelah terpasang, kita pasang kembali fleksibel on off-nya. Ya, seperti ini ya. Bisa dilihat teman-teman ya. Oke, kita dorong saja seperti ini. Oke. Lalu kita kunci. Langkah selanjutnya kita pasang antena sinyalnya. Ingat, hati-hati. Ini adalah antena sinyal. Oke, seperti ini ya teman-teman ya, bisa dilihat ya. Jika sudah selesai, ingat, saya hanya mengikat bagian di sini dulu ya. Untuk bagian sini saya hanya menahan saja seperti ini. Oke, jangan dilepas. Selanjutnya kita pasangkan batu baterainya. Setelah kita pasang batu baterainya, lalu kita pasang penutup mesinnya seperti ini. Pelan-pelan kita pasang penutup mesinnya. Oke, bisa dilihat presisi ya teman-teman ya. Selanjutnya kita akan memasangkan bautnya. Kita pasang bautnya sampai selesai ya. Ini baut semua kita harus pasang, kita percepat ya teman-teman ya. Oke, sekarang sudah terpasang semua ya teman-teman ya bautnya. Langkah selanjutnya kita akan melepaskan karet yang ada di bagian bawah, karena kita akan memasang backdoor atau casing belakangnya ya. Perlu diingat, sebelum kita memasang untuk casing belakangnya, kita bersihkan terlebih dahulu bagian kamera seperti ini. Selanjutnya kita pasang casing belakang, dan perlu diingat juga tombol on off-nya harus dalam posisi keluar ya. Oke, kita pasang ya seperti ini. Lalu kita tekan secara berlahan. Oke, jangan dipaksa ya.
Kita tekan secara pelan-pelan seperti ini ya. Oke, kita lihat apakah masih ada yang belum kita tekan. Dan selanjutnya kita akan memasang konektor SIM-nya ya. Oke. Selanjutnya kita harus mengikat LCD-nya agar tidak terlepas, karena pengeleman ini membutuhkan waktu 2 jam pengeringan. Jadi kurang lebih 2 jam ya. Lebih bagus lagi lebih lama, itu lebih bagus. Oke, seperti ini. Sekarang sudah bisa kita tes apakah handphone ini berjalan dengan baik pemasangannya. Kita coba, kita hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat apakah handphone ini sudah bisa kita gunakan dan apakah pemasangan LCD-nya baik ya. Kita percepat ya teman-teman ya. Oke, sekarang sudah tampil. Bisa kita lihat di sini. Kita akan mencoba mengetesnya ya. Kita inputkan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bintang 0 pagar. Jadi di sini normal ya teman-teman ya. Coba kita pencet back-nya, kembalinya. Oke, berjalan dengan normal. Selanjutnya kita pencet home, berjalan dengan normal. Slide-nya kita coba, ternyata normal juga. Lalu untuk bagian atas, apakah berfungsi dengan baik? Oke, berfungsi dengan baik. Oke, sekianlah tutorial dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.